Mulyono. Terus ini Pak Mul, untuk memahami siswa itu kan kita butuh modal utamanya adalah kita bisa berbaur dengan mereka. Kalau di dalam bahasa psikologi itu namanya membangun raport itu membangun kedekatan emosional. Ya kan? Iya. Kalau sudah kedekatan emosional kita bisa memahami antara satu dengan yang lain. Cuma walaupun itu mustahil bisa memahami merata, karena tahu sendirilah kita satu guru ngajar berapa kelas? Iya betul. 10 lebih kan ya. Iya. Satu kelas 37. Jadi setidaknya kita mengenali mengenali potensi mereka itu, walaupun tidak bisa semua itu. Dan itu perlu kan? Perlu sekali. Modal utama jadi seorang pendidik kan seperti itu ya. Perlu sekali. Memang untuk melihat itu tidak mudah ya Pak. Tidak mudah untuk mengetahui A, B, C semuanya punya potensi ini. Kita butuh dekat lah dengan mereka. Harus lebih dekat. Memang proses untuk mengetahui itu adalah proses komunikasi saya gitu kan. Salah satunya kalau saya pribadi itu adalah peran sebagai wali kelas di kelas 11 IPS 4, ya bagaimana saya harus bisa komunikasi dengan anak-anak. Mungkin komunikasi secara pribadi pun, secara umum di kelas, atau saya panggil salah satu siswa mungkin yang berprestasi, saya lebih ditekankan lagi mungkin yang bermasalah, ya hanya proses komunikasi saja. Ada beberapa anak saya ada yang bermasalah dan sebagainya, ternyata setelah digarisbawahi faktornya satu, dia tidak bahagia ada di kelas gitu. Iya. Tidak betah berada di kelas. Tidak bahagia tidak kelas. Mungkin seumpama pembelajarannya dipindah di warung kopi itu bahagia mereka. Mungkin juga seperti itu ya, lebih apa namanya. Tapi pendidikan di Indonesia belum siap untuk itu. Belum siap. Memindahkan sekolah di warung kopi kan. Di luar. Belum siap untuk Saya kira di warung kopi itu lebih demokrasi. Lebih demokrasi. Karena bisa terjadi toleransi lah. Iya. Karena di warung kopi itu toleransi, tidak akan melihat ayo kita ngopi, kamu jabatannya apa enggak tahu, kamu kaya miskin tidak, pokoknya kita berbaur. Kan enggak mungkin loh, kamu kopi susu, kamu kok es teh katanya ngopi kok es teh gitu. Jadi semuanya sama ya. Iya. Itu tuh hebatnya filosofi dari warung kopi itu adalah kedemokrasiannya itu mantap sekali. Toleransinya gitu. Toleransinya tinggi sekali. Ombenanmu pun enggak penting, yang penting jagongan kan. Seperti jagongan. Terus gini, untuk memahami karakter siswa itu kan menurut jenengan diperbolehkan enggak seumpama di sela-sela ngajar kita itu perlu ngasih refresh ke mereka dengan bercanda lah, atau sedikit banyak ngobrol-ngobrol tentang permasalahan anak atau bagaimana, itu tidak apa-apa kan dilakukan di kelas? Buat saya ya tidak apa-apa, yang penting tahu takarannya lah, tahu batasannya lah, tahu batasannya dan sebagainya. Jangan 2 jam pelajaran full untuk itu kan tetap ada. Kalau saya itu pribadi, karena saya sosiologi ya, karena sosiologi, saya menyampaikan kepada siswa itu selalu roh dari mata pelajaran atau bab yang kita sampaikan kepada anak itu dulu saya sampaikan. Jadi rohnya dulu gitu loh ya. Selebihnya nanti kalian baca, selebihnya kita seperti itu. Terus yang kedua adalah ukuran bagaimana kita sukses di dalam proses belajar kepada siswa itu hanya satu, Pak. Bagaimana anak itu tersenyum gitu saja. Itu tuh ukurannya. Anak-anak bahagia lah. Anak-anak bahagia. Wujud dari kebahagiaan anak-anak itu di kelas aja senyum kan. Keren nggak? Hanya senyum. Kalau sampai tidur, tidur itu bahagia nggak itu? Kalau sampai tidur di kelas itu. Sekali lagi saya akan berbicara sosiologi ya. Iya. Kalau tanyakan kepada anak-anak yang saya ngajar, kalau ada anak rame, nggak pernah saya marahin. Bahkan anak tidur nggak pernah dibangunkan. Nggak pernah saya bangunkan. Saya biarkan aja. Terutama adalah
terkecuali memang dia itu tidur sebelum saya datang. Saya datang, dia tidur, baru saya bangunin. Kalau di saat dia proses pembelajaran saya, dia tidur, saya biarkan. Anak-anak berbiarkan. Anak-anak rame, saya biarkan. Ada satu filosofi yang harus kita pahami. Kenapa saya ngajar ya, saya ngajar. Sampai juga siswa, sampai ngobrol sendiri ya, ngobrol sendiri. Artinya apa? Artinya adalah informasi yang saya sampaikan kepada anak bukan tidak menarik, lebih menarik obrolannya jenengan. Lebih menarik layangan putusnya itu. Layang putus. Iya. Lah, bagaimana di situ adalah prinsipnya ya kan ya. Kebahagiaannya jadi seorang guru itu adalah bagaimana caranya menemukan itu. Bagaimana komunikasi kita kepada anak-anak itu bahagia kepada anak. Kan harus kita tahu. Ibarat radio itu kita tahu frekuensi kepada anak. Kalau anak sudah belajar ya jam 12, frekuensi sama nggak dengan pagi? Iya, beda, jelas. Ya jelas seperti beda. itu. Ya mungkin nanti UVJ-nya lebih banyak lah. Iya. Berarti sangat kurang beruntung yang dapat jam terakhir ya. Iya, apalagi jam terakhir matematika gitu. Waduh. Itu saya tidak bisa membayangkan gitu. Apa yang harus disampaikan gitu. Berarti setiap gerak-gerik siswa yang ada di kelas itu termasuk sinyal untuk evaluasi kita. Termasuk sinyal, betul. Untuk mengukur frekuensi. Frekuensi apa ya? Frekuensi mungkin hanya kalimat, bahasa atau aura kita kepada anak-anak itu saya kira harus nyampe kepada anak. Sehingga meskipun jam 12, jam 1 anak tetap senyum. Meskipun padahal dia tahu dia ngempet untuk ngantuk itu tapi itu kan kita sukses ya, berarti sukses di situlah. Bagaimana cara memunculkan itu? Yo bahagia gitu loh. Kita munculkan bahagia kepada anak-anak. Jangan lupa bahagia ya, Rek. Soalnya senyumnya Pak Mulyono itu juga memancarkan kebahagiaan. Oh gitu ya. Ada pertanyaan ini ya. Ada. Moga. Izin saya buka ya. Iya, moga. Dari mana? Dari news. Dari news. Bagaimana jika di tengah jalan usaha tidak berjalan baik? Ini tentang bagaimana jika di tengah jalan usaha tidak berjalan dengan baik dan malah bangkrut? Apa yang harus dilakukan? Berarti mengurangi stok kegagalan kan? Stok kegagalan. Gitu. Dijawab Pak Mul. Kalau setengah di tengah perjalanan ya, misalnya di tengah perjalanan kok sudah sekiranya bangkrut atau sekiranya kita rugi, yang paling utama adalah kita pelajari dulu gitu ya. Kita pelajari dulu pasti kenapa kok sampai bangkrut, apa namanya, apa masalahnya, apa problemnya. Mungkin problem itu yang harus kita temukan seperti itu. Karena di dalam proses berwirausahawan itu adalah niat itu nomor 27, betul. Nomor 1 itu adalah action dulu. Karena dari setiap action nanti kita akan tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kira ada partner di situ, ada teman sharing yang mungkin sama. Kalau saya persapian ya, itu ya harus tahu gitu loh ya, dia teman ini dan sebagainya. Harus ada yang bisa disaringkan. Ya bisa disaringkan. Ini permasalahannya apa dan sebagainya. Itu dan yang paling utama ikhlas di situ. Iya. Karena saya sulit untuk menemukan, Pak. Di era hari ini untuk mencari ikhlas membagi ilmu tidak mudah. Betul tidak mudah. Semuanya bayar. Contohnya misalnya saya punya YouTube ya. YouTube saya bermasalah. Mungkin ada masalah dan saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Saya tanya kepada teman yang sudah sukses, itu nggak bisa. Disimpan untuk rahasia. Disimpan seperti itu. Padahal konsep kita sebagai guru gitu loh ya, kita harus selalu bagi. Makanya kalau teman-teman itu bertanya kepada saya, karena saya sebagai seorang guru gitu, saya bagi ilmunya itu gratis itu. Semakin saya banyak membagi ilmu, semakin bertambah ilmu saya. Itu konsep saya. Tapi konsep-konsep yang lain itu jarang. Ya mungkin faktornya adalah pendekatan ya. Pendekatan dan komunikasi. Saya kira gitulah. Jadi memahami itu. Kalau bahasanya arek-arek saiki support system ya. Support system. Kita harus punya support system tentang motivasi kewirausahaan.